Martial Peak 3348. Memikirkan hal ini, Yang Kai biarkan saja. Kesadaran itu benar-benar melekat padanya, dan kemudian Yang Kai merasa seolah-olah ada sesuatu yang diserap olehnya. Penyerapan semacam ini tidak berbahaya baginya, tetapi itu sangat bermanfaat bagi pihak lain. Tidak jauh, Kyongki menatap pemandangan di depannya dengan linglung. Dari penglihatannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa aura emas terus mengalir keluar dari tubuh Yang Kai, dan kemudian diserap oleh telur naga hitam. Saat aura emas mengalir, vitalitas telur naga menjadi semakin bersemangat, dan pola di permukaan kulit telur menjadi semakin mempesona. Cahaya yang mekar baik-baik saja, tapi kuncinya adalah kekuatan naga itu terlalu mencolok. Gerakan di depannya sepertinya agak terlalu besar. Kyongki tidak bisa tidak khawatir bahwa masalah ini akan ditemukan oleh ras naga. Dalam hal ini, selama ras naga lewat dalam jarak 100 mil, mereka pasti bisa mendeteksi pergerakan di sini. Ketika saatnya tiba, mereka akan datang untuk melihat, dan akan ada banyak kesenangan. Untungnya, kekhawatirannya tidak menjadi kenyataan. Meskipun gerakan di sini tidak kecil, itu tidak membuat siapapun khawatir selama berhari-hari. Hingga suatu hari, Kyongki yang sedang menjaga sekelilingnya tiba-tiba mendengar suara dentuman. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa telur naga di lengan Yang Kai meledakkan lingkaran cahaya yang terlihat dengan mata telanjang, dan tiba-tiba menyebar ke segala arah. Di bawah pengamatan Kyongki, telur naga akhirnya berhenti menyerap aura Yang Kai. Ini akan menetas. Tanpa alasan, pemikiran seperti itu muncul di benak Kyongki. Meskipun dia belum pernah melihat adegan telur naga menetas, apa yang dia lihat di depannya membuatnya yakin akan apa yang akan terjadi. Apakah itu benar-benar menetas untuknya? Kyongki merasa itu sangat tak terbayangkan. Telur naga mati diam di bawah persepsinya, dan tidak ada vitalitas sama sekali, tetapi di tangan Yang Kai, itu memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Dia tidak tahu bagaimana reaksi ras naga jika mereka tahu. Buk, suara lain datang. Seperti detak jantung, tetapi juga seperti pemukulan drum, lingkaran cahaya menyebar, dan meledak ke tingkat keempat. Dong dong dong. Kebisingan menjadi semakin sering, dan semakin terkonsentrasi. Lingkaran-lingkaran cahaya yang terlihat menari-nari liar ke segala arah, seolah-olah seseorang terus-menerus melemparkan batu ke permukaan danau. Pada saat tertentu, suara ini tiba-tiba berhenti, tetapi suara aneh lainnya keluar pada saat yang bersamaan. Kaca. Retakan kecil muncul di telur naga gelap. Retakan memanjang dari atas ke bawah. Kaca. Telur naga seukuran manusia tiba-tiba terbuka. Mata Kyongki melebar saat ini. Dia bertanya-tanya ras naga macam apa yang ditetaskan Yang Kai setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Namun, sejauh matanya bisa melihat, dia sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Itu karena cahaya putih murni keluar dari telur naga dan melesat langsung ke awan. Pada saat yang sama, raungan naga yang keras dan jelas terdengar, menembus langit dan bumi. Di suatu tempat yang jauh, raungan naga juga ditransmisikan, satu demi satu, bergema di seluruh pulau naga. Di langit, bayangan naga muncul, dan langit berubah. Melihat ke atas, sepertinya ada bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur di langit di atas seluruh pulau naga. Kekuatan naga memenuhi udara, membuat langit dan bumi bergetar. Di seluruh pulau naga, sepasang mata secara bersamaan melihat ke atas, dan kemudian mengungkapkan ekspresi terkejut dan bingung. Di Pulau Salju Es, Zuyan dan Fu Zun berdiri berdampingan di atas gunung es. Kulit Fu Zun kuyuh, dan wajahnya pucat. Sejak dia mengetahui bahwa Lin Er dicuri hari itu, kondisi mentalnya agak terganggu. Dia tidak bisa makan atau tidur dengan tenang, dan juga tidak tega untuk berkultivasi. Naga raksasa peringkat ke-10 yang bermartabat sebenarnya semakin kurus dari hari ke hari, ini benar-benar tak terbayangkan. Meskipun Zuyan telah menyelidiki selama beberapa hari terakhir, dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Dia diam-diam telah memeriksa kediaman lebih dari 10 orang dari perlombaan, tetapi dia tidak menemukan jejak Lin Er. Hari ini, dia awalnya ingin bertanya kepada Fu Zun apakah dia memiliki petunjuk lain, tetapi siapa yang mengira bahwa setelah beberapa kata, dia akan melihat fenomena aneh semacam ini. Kedua tetua dari Dragon Rache secara bersamaan mengangkat kepala mereka untuk melihat, dan keduanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Aula naga bergetar, jiwa naga muncul, ini. Zuyan membuka matanya lebar-lebar, dan tanpa sadar berteriak, anggota ras baru telah lahir. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini, jadi dia secara alami tahu apa yang diwakili oleh fenomena aneh ini. Setiap kali anggota baru ras naga lahir, fenomena aneh semacam ini akan muncul. Hanya saja kali ini, tampaknya dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan balapan sebelumnya. Fu Zun juga sedikit terkejut dengan situasi ini, untuk sementara melupakan kesedihan karena kehilangan anaknya, dan dengan linglung berkata, apakah ada anggota ras kita yang memiliki tanda seperti ini? Zuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, pertanda apa yang ada di sana? Jika memang ada tanda, bagaimana mungkin Anda dan saya tidak tahu?
Beberapa gadis naga di perlombaan bahkan belum menetaskan telur naga, jadi bagaimana mungkin anggota baru ras akan lahir? Kelahiran ras naga membutuhkan telur naga untuk ditetaskan, dan kemudian setelah bertahun-tahun inkubasi, anggota baru ras dapat lahir. Saat ini, bahkan tidak ada satupun telur naga di seluruh pulau naga, jadi tentu saja, mustahil bagi anggota baru ras untuk dilahirkan. Tapi fenomena aneh ini, Fu Zun berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak ketakutan, Lin Er. Ini Lin Er. Lin Er lahir. Mendengar dia mengatakan ini, reaksi pertama Zhu Yan adalah bahwa itu tidak mungkin. Lin Er sudah kehilangan harapan, ini adalah sesuatu yang telah dia verifikasi secara pribadi. Setelah bertahun-tahun, bagaimana dia bisa dilahirkan kembali? Tetapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia benar-benar tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini. Saat ini, di seluruh Pulau Naga, selain telur naga yang ditempatkan di makam naga, hanya tersisa Lin Er. Jika memang ada anggota baru ras, maka itu pasti Lin Er. Penatua Agung, yang selalu mempertahankan ekspresi tenang bahkan dalam menghadapi tanah longsor, mengerahkan kekuatan di tangannya, dan beberapa helai janggutnya patah. Dia menelan seteguk air liur dan berkata, mungkinkah itu benar-benar Lin Er? Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Fu Zun telah berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju sumber fenomena aneh itu. Kecepatannya sangat cepat, Zhu Yan juga terbakar kecemasan dan dengan cepat mengejarnya. Tidak masalah apakah itu Lin Er atau bukan, akhirnya ada anggota baru ras yang lahir di Pulau Naga. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan bagi seluruh Dragon Rache. Sebagai penatua agung, dia secara alami harus pergi dan melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, 10 hingga 20 sosok terbang keluar dari segala arah Pulau Naga. Di seluruh Pulau Naga, selain Fu Ling yang dihukum untuk menjaga pintu masuk, semua anggota ras naga lainnya terkejut dan terbang ke arah Pulau Spiritual Yang Kai. Di Pulau Spiritual, Yang Kai membuka matanya, menguap, dan meregangkan tubuh. Kemudian, dia duduk tegak dengan ekspresi kosong. Dia meletakkan satu tangan di lututnya dan menopang dagunya, mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Hari-hari ini, dia linglung. Ketika dia bangun, dia masih tidak mengerti situasinya. Dia hanya merasa bahwa pengaruh spiritual langit dan bumi di sekitarnya sangat aktif, dan dia bisa mendengar auman naga. Sangat berisik, Yang Kai memutar matanya dan melihat sekeliling. Dia melihat Qiongqi berdiri tidak jauh dan menatapnya dengan heran. Yang Kai perlahan memfokuskan penglihatannya dan menyeringai. Qiong tua, mengapa kamu terlihat seperti baru saja melihat hantu? Mulut Qiongqi berkedut. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, selamat, Tuan Muda. Anda telah menyelesaikan misi Anda. Misi apa? Yang Kai sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Qiongqi berkata dengan ekspresi aneh, Tuan Muda, apakah Anda lupa apa yang Anda lakukan sebelum ini? Yang Kai berkedip dan berkata, sebelum ini. Dia menamparkan kepalanya dan mengungkapkan ekspresi realisasi. Aku ingat sekarang. Aku sedang menetaskan telur naga. Di mana telur naga itu? Dia menundukkan kepalanya dan mencari sebentar. Tatapannya tertarik oleh kulit telur yang pecah di tanah. Dia berkata dengan heran, ada apa? Qiongqi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tuan Muda, Anda telah berhasil menetaskan telur naga. Yang Kai terkejut. Aku sudah berhasil. Qiongqi mengangkat jarinya dan menunjuk ke langit. Yang Kai kemudian mengangkat kepalanya dan melihat. Tatapannya dalam dan bisa melihat melalui pemandangan dalam kehampaan. Dia tidak bisa menahan tawa. Haha, aku benar-benar berhasil menetaskan telur naga. Itu benar. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Yang Kai bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, aku tahu itu. Aku pasti akan berhasil. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat situasi di langit dengan hati-hati. Dia mengangguk dan berkata, ya, pria kecil ini cukup energik. Dia memiliki fisik seperti itu sejak lahir. Masa depannya menjanjikan. Qiongqi tersenyum pahit. Tidak peduli seberapa menjanjikan masa depannya, itu bukan urusanmu. Itu adalah anak dari Zhu Yan dan Fu Zun. Apa hubungannya denganmu? Raungan naga bergema dan ribuan bayangan naga di langit berangsur-angsur menghilang. Kelainan di seluruh langit dan bumi juga perlahan menghilang. Sinar cahaya putih ditembak jatuh dari 9 langit dan mendarat di pulau spiritual. Pada saat ini, Qiongqi akhirnya melihat dengan jelas apa yang telah ditetaskan oleh Yang Kai. Itu sebenarnya adalah batu giok putih tanpa cacat, naga putih kecil yang berkilau dan tembus pandang. Panjang tubuhnya sekitar 20 hingga 30 kaki. Itu setebal lengan. Sepintas, itu tampak seperti ular piton raksasa. Namun, tanduk naga yang berkilau dan tembus pandang mengungkapkan identitasnya. Fisik seperti itu tidak ada artinya di seluruh Pulau Naga. Sebenarnya, itu mungkin hanya garis keturunan peringkat 2 atau 3. Itu bahkan tidak layak disebut naga raksasa lainnya. Namun, jika seseorang mempertimbangkan fakta bahwa itu baru saja lahir, itu akan luar biasa. Ras naga yang normal tidak akan memiliki fisik seperti itu ketika mereka baru lahir.
Naga putih. Mungkinkah itu naga air? Qiongqi menggelengkan kepalanya. Sejauh yang dia tahu, penatua ketiga Pulau Naga, Fusuan, adalah naga air. Namun, ketika dia berubah menjadi bentuk aslinya, dia seharusnya berwarna biru. Mungkin itu naga es. Bagaimanapun, ibunya, Fuzun, adalah naga es. Ada kemungkinan warisan yang tinggi. Namun, warna putih wujud asli Fuzun sedikit berbeda dengan warna putih di depannya. Qiongqi tidak bisa menentukan jenis naga raksasa apa Yang Xiao ini. Bahwa Yang Xiao tampaknya memiliki kedekatan alami dengan Yang Kai. Setelah mendarat, ia terbang beberapa putaran di sekitar Yang Kai dan berhenti di depannya. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan terperangah Qiongqi, naga putih kecil itu berputar dan berubah menjadi anak laki-laki gemuk yang tampaknya baru berusia 4 atau 5 tahun. Bocah gemuk itu terlihat sangat naif. Kulitnya seputih batu giok. Dia tersenyum pada Yang Kai, memperlihatkan sepasang gigi taring kecil. Dia sangat lucu. Mata Qiongqi hampir keluar dari rongganya. Dia memiliki kemampuan untuk berubah begitu dia lahir. Bocah gemuk ini agak berbakat. Bahkan jika dia berasal dari ras naga dan diberkati oleh surga, mustahil baginya untuk berubah begitu dia lahir. Namun, bocah gemuk ini melakukannya. Ini jelas menunjukkan bahwa dia berbeda dari yang lain. Tapi sekali lagi, keturunan dua naga raksasa peringkat 10 ditetaskan oleh setengah naga. Mereka berbeda dari yang lain.